Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 438. Pagi selanjutnya. Tidak ada pekerjaan hari itu, jadi Ningsi pergi jogging pagi dan membeli sarapan untuk dirinya sendiri. Saat dia berjalan pulang, dia merasa gelisah. Sepertinya ada seseorang yang membuntutinya. Ningsi tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang mengambil beberapa langkah yang lebih kasar sehingga dia bisa menyingkirkan penguntit itu dan bersembunyi. Tak lama kemudian, sebuah bayangan besar muncul di depan jalan setapak. Ningsi mengatur waktunya tepat pada waktunya untuk bergegas maju dan naik ke punggungnya untuk mencengkeram lengan orang itu dengan erat. "Siapa kau?" Pria itu berbalik dan dia terkesiap, "Kau lagi?" Dia adalah orang yang datang tadi malam, Xiongzi. Dia pikir dia telah meninggalkannya sendirian. Siapa yang mengira bahwa dia hanya mengubah metode perlindungannya? Ningsi menghela napas panjang, "Bukankah sudah kubilang kita tidak akan mulai syuting dalam waktu dekat? Setidaknya 1 atau 2 bulan lagi. Kau bisa santai saja." "Nona, saya hanya menjalankan perintah atasan saya," Xiongzi menjawab dengan tenang. Ningsi mengusap pelipisnya tanpa daya. Lu Tingqi memiliki pria yang bisa diandalkan. Saat Ningsi sedang memikirkan cara untuk meyakinkannya, Xiongzi tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Ekspresinya tampak tidak yakin dan dia bergumam, "Mengapa bos memintaku untuk pergi ke sana?" "Bos? Bos siapa? Maksudmu Lu Tingqiao?" Ningsi telah menunggu balasan Lu Tingqiao sejak tadi malam dan dia merasa khawatir. Sekarang setelah ada berita tentang Lu Tingqiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintipnya. Pesan itu berbunyi, "Dari bos sendiri, semua orang, dimanapun kalian berada, segera berkumpul di titik ini, gudang senjata, Philadelphia, Amerika. Koordinat." Pesan itu dikirim oleh seseorang bernama Saudara Hao, mungkin salah satu anak buah Lu Tingqiao. Ningsi membeku setelah melihat pesan itu. Philadelphia, Amerika. Sial. Lu Tingqiao benar-benar pergi ke Philadelphia. Bukankah Philadelphia adalah tempat yang sering dikunjungi si bajingan YS itu? Dan pesan itu menyebutkan gudang senjata. Mengapa Lu Tingqiao tiba-tiba memanggil orang-orangnya ke gudang senjata? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan orang itu? Jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar. Xiongzi menyimpan teleponnya, dan berkata kepada Ningsi dengan nada tergesa-gesa, "Nona, saya harus pergi ke Philadelphia sekarang. Mohon tunggu saya kembali sebelum Anda mulai syuting." Ningsi semakin cemas dan meninggikan suaranya, "Sudah kubilang, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat." Apa yang terjadi dengan Lu Tingqiao? Bukankah dia baru saja pergi bekerja? Mengapa sekarang ada hubungannya dengan gudang senjata? Xiongzi tampak gelisah saat menyadari bahwa Ningsi telah melihat isi pesan tersebut. "Nona, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya lagi. Mohon maaf." Dia lalu berlari secepat yang dia bisa. Meskipun dia sekuat beruang, dia sebenarnya melesat dengan sangat cepat. Ningsi sangat khawatir. Sialan, apa yang terjadi pada Lu Tingqiao? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Daripada khawatir dan menunggu, mengapa tidak mengikutinya? Akan lebih baik jika tidak terjadi apa-apa. Paling-paling, dia akan kembali dengan tenang. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi. Akhirnya, Ningsi melihat ke arah Xiongzi pergi dan membuat keputusan. Dia segera berlari ke atas untuk mengambil paspornya dan bergegas ke bandara tanpa menunda lebih lama lagi. Sesampainya di bandara, Ningsi mencari tahu penerbangan yang paling mungkin ditempuh Xiongzi ke Philadelphia. Seperti yang diduga, Xiongzi telah memesan penerbangan berikutnya ke Philadelphia, jadi Ningsi juga membeli tiket dan mengikutinya tanpa diketahui. Udara dingin menyambut mereka saat mereka turun dari pesawat. Cuaca di Philadelphia hari itu tidak begitu bagus. Saat itu gerimis, dan Ningsi bisa merasakan adanya bahaya di udara dengan awan-awan yang bergerak perlahan di langit. Setelah mereka turun dari pesawat, Ningsi menyembunyikan kehadirannya. Mungkin karena Xiongzi sedang terburu-buru sehingga dia tidak menyadari Ningsi mengikutinya.